Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, saudaraku di mana saja berada. Ya, hari ini tanggal 22 Juni 1945 yang lalu ya. Sekarang sudah tahun 2022 ya. Apa yang terjadi dalam bangsa ini, saudaraku, ya, pada tanggal 22 Juni ya, tahun 1945 telah disahkan, disepakati bersama oleh para pendiri bangsa ya, tokoh-tokoh nasionalis dan tokoh agamis ya. Mereka merancang dan menyusun dasar negara dan Undang-Undang Dasar 45 ya. Sebagai konstitusi telah disahkan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Ya itu ini. Ya. Saya mengenang tahun 81 membeli buku ini ya di Masjid Istiqomah Bandung, pesannya dapat ini. Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dikarang oleh Bapak Endang Saifuddin Ansori ya, Ketua Pelajar Islam Indonesia ya, pengurus wilayah Jawa Barat PII Pelajar Islam Indonesia tahun 62 sampai 64 ya. Ya, inilah sosok beliau ya, yang bukunya sampai sekarang saya sering terus baca, tidak bosan, dan disitulah kita akan tercerahkan pemikiran tentang kebangsaan, wawasan kebangsaan ya. Insya Allah kita akan terarah dan tidak akan mudah diarahkan oleh pihak lain yang ingin menyimpangkan dan mengalihkan konstitusi kita ya. Konstitusi negara kita, saudaraku, itu sudah sah ya. Di sana jelas dan gamblang bagaimana bentuk negara kita, NKRI, bagaimana kemudian di sana juga di dalamnya ada bagaimana mengatur dan menyusun mendirikan sebuah negara NKRI ini ya. Sehingga semuanya sudah jelas dan gamblang. Ya, sebetulnya sih nggak usah dirubah-rubah lagi, juga sudah bagus itu isinya, tinggal bagaimana ya dijabarkan dengan penjabaran peraturan perundangan dan lain sebagainya. Saudaraku, ya, konstitusi Undang-Undang Dasar 45 yang disepakati pada tanggal 22 Juni itu ya. Nah, kita tertarik di sana. Ya, di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu ya, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara ya, Kesatuan Republik Indonesia ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya. Undang-Undang Dasar NRI 1945. Di sana di pembukaannya aja yang kita akan melihat lirik sini ya. Di sana di alinea keempat itu ya, di sana ada dasar negara. Nah, bagi yang ingin berwawasan kebangsaan yang betul-betul, jangan sampai kita terpengaruh oleh uraian dan kata penjelasan yang tidak tahu pasti sejarah, sehingga kita akan bisa diselewengkan, disimpangkan dari makna dasar negara dan konstitusi negara kita. Saudaraku, di sana dicantumkan di alinea keempat itu waktu tanggal 22 Juni ya, di sana ada dasar negara. Ya, negara berdasarkan atas ketuhanan ya, dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ya. Sila kedua, ketiga, keempat, kelima, enjoy ya. Cespleng, is okay.
Tapi dalam perjalanannya, ya, ketika ini sudah disepakati oleh tokoh-tokoh agama dan tokoh nasionalis, termasuk Bung Karno yang mengusulkan nama Pancasila buat dasar negara, ya, di mana Bung Karno juga itu bukan inisiatif Bung Karno sendiri menamakan Pancasila, ada saran dan usul dari teman dekatnya Bung Karno membisiki dasar negaranya namanya Pancasila saja. Nah, kemudian Bung Karno menyampaikan dalam rapat pembuatan perumusan dasar negara. Tapi Bung Karno juga mengusulkan Pancasila itu masih, kalau mau diperas boleh Pancasila. Nih Trisila nih. Trisila ya, dari kebangsaan, demokrasi dan ketuhanan. Ya. Kemudian kalau masih diperas lagi boleh lah, silakan. Ekasila juga boleh, yaitu gotong royong. Tapi alhamdulillah para pendiri negara kita ini ya tidak terpengaruh oleh Trisila, tidak pengaruh oleh Ekasila. Bagaimana kalau waktu itu disepakatinya Trisila atau bahkan Ekasila? Waduh, ya berarti nggak ada Pancasila sekarang. Tapi alhamdulillah dengan perumusan dan rencana yang matang dan penuh kecerdasan, para tokoh-tokoh kita memilih usulan Bung Karno yang Pancasila itu, bukan yang Trisila, bukan yang Ekasila. Selanjutnya saudaraku, usulan Bung Karno juga urutan Pancasilanya tidak seperti apa yang tercantum di buku ini. Ya. Urutannya itu tidak persis sama dengan Undang-Undang Dasar 45 di alinea keempat, tidak. Yaitu di mana Bung Karno mengusulkan sila kelimanya itu ketuhanan. Ya. Kemudian ada tambahan ketuhanan yang berkebudayaan, ya. Itu usulan Bung Karno. Tapi alhamdulillah ya, kemudian Bung Karno juga menyepakati pada tanggal 22 Juni 1945 itu Piagam Jakarta dengan bunyi sila yang pertamanya, ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Terus lantas bagaimana? Ya. Dalam perjalanannya sampai pada bahwa disahkannya dasar negara dan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kemudian ya ketika mau diumumkan disahkan, ada usul dari saudara kita yang dari Indonesia Timur melalui Opsir Jepang. Ya. Melalui Opsir Jepang itu melalui Opsir Jepang. Usul katanya itu keberatan kalau ada bunyi 7 kata dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, ya, dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya untuk dihapus, ganti, jangan itu sila pertamanya. Atas inisiatif dari Bung Hatta dan beberapa 1-2 orang itu, akhirnya dengan tempo yang sesingkat-singkatnya dicoretlah 7 kata berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Akhirnya sudahlah, ganti aja dengan supaya kita ini tetap utuh, ya, negara kita tidak pecah belah, Indonesia Timur tetap bergabung, maka diberi label sila pertamanya itu bukan ketuhanan, ya tadinya usul cukup ketuhanan saja, tapi kemudian ditambah dengan persis seperti usulan Muhammad Yamin, ya, Profesor Muhammad Yamin secara tertulis mengusulkan dasar negaranya itu ketuhanannya ada ketuhanan yang Maha Esa. Kalau Profesor Supomo mengusulkannya apa? Mengusulkannya keseimbangan lahir dan batin, ya mungkin dari aliran kepercayaan atau kepercayaan terhadap Tuhan, ya, sehingga keseimbangan lahir dan batin. Kalau Bung Karno ketuhanan, terus ada tambahan ketuhanan yang berkebudayaan dalam uraian ketuhanannya itu, ya, menguraikan tentang ketuhanan ditambah uraiannya ketuhanan yang berkebudayaan. Kalau Profesor Muhammad Yamin ketuhanan yang Maha Esa. Alhamdulillah pada tanggal 18 Agustus 1945 negara kita berdiri dengan dasar negaranya Pancasila seperti yang sekarang ini. Ya, 7 kata dihapuskan merupakan hadiah besar. Umat Islam ikhlas dan rela, ya, untuk demi persatuan. Nah, di sini saudaraku, ya, demi untuk persatuan, ya, yang sudah disepakati pun, ya,
kemudian diganti oleh Bung Hatta dengan ketuhanan yang Maha Esa, umat Islam alhamdulillah tidak berontak, tidak protes, tidak apa, ya, demi untuk bangsa dan negara. Ayo bersatu bangun negeri ini, Pancasila sebagai dasar negara. Disitulah sejarahnya 22 Juni 1945 dalam perjalanannya sampai 18 Agustus 1945 menjadikan umat Islam itu banyak menghasilkan satu hadiah untuk bangsa ini. Oleh karena itu, ayo mari sesama umat Islam kita jangan kemudian mempersoalkan Pancasila itu dan ini dan sebagainya. Pancasila adalah merupakan alat pemersatu bangsa, antar suku bangsa, antar agama yang beragam dan berbeda bisa menyatu dalam satu kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini kita harus sadar diri sebagai seorang muslimnya. Kemudian juga bagi siapapun yang lainnya juga harus juga menyadari ketika berbeda agama, berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda suku bangsa, berbeda bahasa, daerah dan sebagainya, itu adalah kekayaan bangsa kita. Modal untuk bersatu. Bangsa lain belum tentu bisa seperti kita. Bersuku bangsa berbeda banyak sekali suku bangsa, agama juga berbeda-beda, tapi justru bisa bersatu. Jangan bikin kerusakan dan kerusuhan, perpecahan di antara anak bangsa. Orang yang seperti itu biasanya memanfaatkan, ingin merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dia mau memasukkan ideologi asing yang sementara ini kita banyak terpengaruh, ideologi liberalis, sekuleris, komunis, itu masuk. Jangan sampai kemudian Pancasila berbau liberalis, Pancasila berbau sosialis, Pancasila berbau kapitalis. Pancasila Pancasila, bagaimana kita mengamalkannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Jadikanlah Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa untuk membangun bangsa, untuk membangun negara, membangun kita kebersamaan. Selamat tanggal 22 Juni ini sebagai hari lahir konstitusi kita. Dan konon juga katanya dijadikan hari lahir berdirinya kota Jakarta. Selamat untuk seluruh warga ibu kota Jakarta dalam memperingati hari Jakarta. Apakah ada hubungannya dengan sejarah? Silakan para ahli sejarah menentukan dan membahasnya dengan detail. 22 Juni dengan sebuah peristiwa yang luar biasa, sumbangsih umat Islam untuk negeri ini. Demikian saudaraku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.